Tuan Sormaliat bermula dari keyakinan si pemberi nama itu. Menurutnya, kelak selain akan menjadi orang yang terkenal, Tuan Sormaliat pun akan menjadi raja. Nama Tuan Sormaliat diberikan karena sesuai dengan waktu atau hari kelahirannya, yakni Aritula atau bulan purnama. Ayah Tuan Sormaliat ialah Tuan Rahat di Panei. Sang ayah mempunyai saudara laki-laki yang bernama Tuan Lahat Manandar. Sebelum Tuan Sormaliat menjadi dewasa, ayahnya meninggal dunia karena sakit. Untuk memegang atau menjalankan pemerintahan kerajaannya, Tuan Lahat Manandar, adik dari Tuan Rahat di Panei, diserahi tugas itu. Pemerintahan kerajaan belum dapat diserahkan kepada putranya atau putra mahkota karena belumlah dewasa. Tuan Lahat Manandar rupanya bermaksud jahat. Dia ingin membunuh Tuan Sormaliat agar tahta kerajaan itu tetap dipegangnya. Untuk melaksanakan niat jahatnya, ia menyuruh Tuan Sormaliat mengambil telur ular berbisa dan tai harimau di hutan belantara. Tuan Sormaliat tidak tahu tentang rencana jahat Bapak Angginya. Oleh karena itu, ia pun menaati segala perintahnya. Walaupun disuruh mengerjakan pekerjaan yang tidak masuk di akal, ia selalu berhasil melaksanakan dengan baik berkat pertolongan seseorang yang belum pernah dikenalnya. Tuan Sormaliat selalu ditolongnya dikala ia mendapat kesulitan. Setelah usahanya untuk membunuh Tuan Sormaliat secara tidak langsung itu selalu gagal, Tuan Lahat Manandar pun sengaja menjatuhkan Tuan Sormaliat ke dalam jurang yang sangat dalam. Akhirnya, sampailah Tuan Sormaliat tersesat ke negeri lain yang namanya Nagori Toru. Ketika Tuan Sormaliat terjatuh ke Nagori Toru itu, tanpa diduga sebelumnya, ia mendapatkan ilmu surat bambu, yang didapatkan dari akar daun bambu. Sebanyak 7 batang pohon bambu penuh berisi tulisan. Setelah diteliti, ternyata di dalam surat itu terdapat segala ilmu pengobatan dan juga kesaktian. Setelah selesai dipelajari melalui tapa selama 7 hari 7 malam, ia pun bertemu dengan penghuni negeri itu. Penghuni negeri yang baru ditemukan Tuan Sormaliat itu adalah bangsa jenis lain. Bangsa itu kelak menjadi musuh semua orang. Selama di negeri itu, ia tetap saja ingin pulang walaupun semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Tuan Sormaliat disenangi oleh raja bangsa itu karena ia telah menyelamatkan Raja Tuan Batang Toru dari kematian. Tuan Sormaliat sudah mampu mengobati orang sakit setelah mempelajari ilmu pengobatan dari penemuan secara tidak sengaja pada batang pohon bambu. Setelah 10 tahun berada di Nagori Toru, secara kebetulan, ketika berburu terenggiling, ia menemukan jalan untuk pulang ke negerinya. Ia menemukan jalan menuju ke atas jurang, tempat ia dijatuhkan oleh bapangginya dahulu. Agaknya, kepulangan itu tidak disukai oleh putri-putri Tuan Batang Toru. Oleh karena itu, salah seorang dari putri itu memaksakan diri mengikuti Tuan Sormaliat ke negeri Tonga, kampung Tuan Sormaliat. Setelah sampai di negeri Tonga, Tuan Sormaliat menyuruh putri itu menunggunya di sebuah persimpangan jalan menuju rumahnya. Lama-kelamaan putri itu pergi ke hutan dan menjadi hantu yang jahat. Bahkan, dialah yang menjadi pemimpin segala hantu. Akhirnya, dia pula lah yang memusuhi dan yang selalu mendatangkan musibah bagi suku bangsa asal Tuan Sormaliat. Sesampainya di negeri Tonga, Tuan Sormaliat disambut semua anggota masyarakat kerajaan itu. Bapak Angginya pun meninggal di bawah tangga rumah kerajaan setelah terlebih dahulu diinjak oleh Tuan Sormaliat sebagai pijakan tangga naik ke dalam rumah kerajaan yang bertangga itu. Tuan Sormaliat dinobatkan menjadi raja di kampung Tonga sebagai penerus kerajaan yang dibangun oleh ayahnya. Ketika menjadi raja, ia banyak menolong rakyat yang menderita karena sakit akibat ulah yang dilakukan putri-putri Tuan Batang Toru yang berasal dari negeri Toru.